Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Eka Yuliana Suwando. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, PIAUD semester 4. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan karakter pada anak usia dini. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan karakter pada anak usia dini melalui permainan-permainan edukatif. Sebenarnya materi saya ini materi dari mahasiswa PG PAUD Muhammadiyah Ponorogo yang ditulis oleh Muhammad Fadilah. Oke, di sini saya akan menjelaskan menggunakan bahasa yang santuy aja ya, karena sebenarnya target saya itu mahasiswa-mahasiswi PIAUD atau PG PAUD yang ada di seluruh Indonesia, bukan tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun aktivis PAUD dari tingkat dinas maupun yang lebih luas lagi. Biar mudah dipahami, jadi saya akan menggunakan bahasa sehari-hari sebagaimana kita di kampus, gitu aja. Oke? Karakter adalah sebuah jiwa ataupun kebiasaan ataupun tingkah laku yang sudah terpatri pada diri seseorang yang sulit dihilangkan dan sulit untuk dirubah. Dari berbagai pengertian dapat diasumsikan bahwasanya karakter ini sangat berhubungan erat dengan akhlak dan budi pekerti. Artinya, karakter dapat dimaknai sebagai moral dan budi pekerti dalam bertingkah laku. Dalam pandangan pendidikan karakter di Indonesia, ada 18 karakter yang bisa disisipkan dalam pembelajaran, terutama pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama, religius. Di sini sepertinya sudah jelas ya, maksudnya setiap anak itu harus mengerti dan memiliki jiwa religius, yaitu mengenal Tuhannya. Dalam pendidikan anak usia dini dapat diterapkan dengan menggunakan doa-doa, kemudian penghafalan surat-surat pendek, dan lain-lain. Yang kedua, kemudian ada jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan. Untuk semangat kebangsaan ini mungkin bisa kita terapkan atau kita sisipkan dalam pembelajaran, misalnya di saat upacara bendera. Cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan mampu berkomunikasi, cinta damai, kemudian gemar membaca, kemudian peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga yang terakhir tanggung jawab. Oke, sekarang kita masuk ke permainan edukatif ya. Kalau kalian udah masuk dan jadi mahasiswa PG PAUD atau PIAUD, pasti kalian udah tahu banget apa itu permainan edukatif. Ya, kita tahu kalau permainan edukatif itu ada dua ya, PE dalam ataupun PE luar. Oke, sebelum ke situ kita bahas dulu apa itu permainan edukatif. Jadi permainan edukatif itu sebagaimana yang kita tahu adalah sebuah permainan yang di dalamnya itu mengandung hal-hal yang dapat atau mampu mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini, mulai dari karakter dan lain-lain sebagainya. Menurut para ahli pendidikan, mereka sepakat bahwasanya melalui permainanlah seorang anak usia dini dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangannya dan dapat belajar. Bahkan jargon dari PAUD itu sendiri adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain, ya kan? Kita dapat melihat bahwasanya ya bermain itu emang penting banget loh buat anak usia dini. Ketika mereka belajar tanpa ada unsur bermain, yang ada di mindset mereka adalah pendidikan itu keras, pendidikan itu formal, pendidikan itu tidak menyenangkan, membosankan, dan lain sebagainya. Nah, mindset seperti itulah yang harus kita rubah di hadapan anak-anak agar mereka itu tidak bosan dan tidak merasa malas saat belajar. Jadi ketika mereka belajar, yang ada di pikiran mereka itu menyenangkan, bahagia, dan tanpa beban. Oke, sekarang kita masuk ke permainan-permainan yang dapat mengembangkan karakter anak usia dini. Apa aja sih permainan-permainan edukatif itu? Oke, yang pertama itu ada permainan balok atau menyusun balok. Terus apa hubungannya? Bukankah itu mengembangkan aspek fisik motorik? Ya benar, memang fisik motorik sangat berkembang apabila bermain balok, terutama fisik motorik halus ya. Tapi dari sini sebenarnya anak usia dini juga dapat mengembangkan karakternya. Dari mana? Dari sana mereka akan belajar
tentang kesabaran, tanggung jawab, kesabaran dalam menyusun balok apa. Misalnya nih, mereka mau nyusun balok membentuk sebuah rumah, ternyata mereka salah dalam meletakkan balok dan jadinya baloknya tidak seperti imajinasi mereka. Di situ mereka akan belajar tentang sabar, kemudian tanggung jawab. Mereka punya tanggung jawab untuk membentuk sesuatu dari balok-balok tersebut. Kemudian juga mereka akan melatih kesabaran, kemudian bersosial juga apabila mereka bermain dengan cara berbagi bersama-sama dengan teman-temannya. Selanjutnya bermain puzzle. Kalau menurut saya ini sebenarnya kurang lebih sama ya dengan permainan balok. Maksudnya ya ini sama-sama menyusun dan kemudian untuk aspek perkembangan dalam segi karakternya menurut saya sama. Selanjutnya adalah permainan bak pasir. Kita tahu bahwasanya permainan bak pasir ini termasuk ke dalam area luar ya, karena dia di luar ruangan dong, nggak mungkin kan? Ya mungkin sih, tapi kemungkinan itu kecil. Apa sih perkembangan karakter yang dapat kita sisipkan dalam permainan bak pasir ini? Menurut saya yang dapat disisipkan itu adalah rasa ingin tahu, kemudian kemandirian. Karena ketika mereka di dalam pasir bersama teman-teman, pasti mereka akan merasakan sensasi yang berbeda, apalagi untuk anak-anak usia dini yang tinggal di daerah daratan di mana mereka jarang menemui pasir. Di sana mereka akan membentuk, kemudian bermain. Mereka mungkin akan bertanya kenapa bentuknya seperti ini, kenapa berbeda dengan tanah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah permainan ular naga. Ular naga ini bisa dimainkan di luar maupun di dalam ya, karena tidak terlalu butuh alat bantu atau media, yang hanya memerlukan manusia atau teman-teman, bahkan dewan guru sendiri untuk menjadi medianya. Lalu apa aspek perkembangannya? Di sini mereka akan lebih cenderung belajar mengenai menghargai teman, kemudian bersabar, kemudian juga mereka akan belajar tentang bersosial, karena di sini mereka akan belajar bersama-sama dan bermain bersama-sama, beramai-ramai, bersukacita, dan sambil bermain tentunya sambil belajar. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai pendidikan karakter pada anak usia dini melalui permainan-permainan edukatif yang ditulis oleh Muhammad Fadilah, mahasiswa PG PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya memohon ampun. Dan bila saya say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.